Sebelum mulai, aku ingin kasih tahu kalau alur cerita di versi novel dan manhwa sedikit berbeda. Jadi kalau ada ilustrasi yang kurang pas, mohon dimaklumi ya. Selamat menonton. Teman di sampingku bertanya, apa yang terjadi pada orang-orang setelah mereka mati? Aku langsung menjawab, aku tidak tahu karena aku belum mati. Aku menjawab dengan santai pertanyaan tiba-tiba dari seorang teman, ketika kami sedang minum. Itu adalah pertanyaan yang tidak pernah terpikirkan olehku. Akan lebih baik jika aku menghabiskan waktu itu untuk mengasah ilmu pedangku sedikit lebih dalam. Temanku berkata, aku pernah dengar ada kisah tentang reinkarnasi. Lalu aku berkata, kalau begitu, aku berharap bisa terlahir di keluarga biasa lain kali. Aku hanya ingin hidup tenang. Ketika aku bilang aku ingin hidup tenang, dia tertawa sejenak sebelum bertanya lagi sambil tak percaya, apakah kau sungguh-sungguh bermaksud begitu? Aku menjawab cepat, ya. Temanku menjelaskan, banyak orang menderita akibat bencana, bahkan saat ini. Jika kau bertindak, lebih banyak orang akan meninggal. Aku berkata dengan nada acuh, aku tidak peduli. Temanku yang heran berkata, aku tak pernah menyadari betapa besar rasa sakit yang kau pendam di balik sikap ceriamu. Aku menjelaskan, setiap orang punya masa lalu yang menyakitkan, bukan? Sambil mengangguk, temanku mengangkat gelasnya dan berkata, ayo kita berburu monster lagi setelah ini selesai. Dengan santai aku berkata, temukan seseorang yang menyenangkan untuk diajak bertarung. Dia terkekeh, meneguk minumannya, lalu meletakkan gelasnya. Temanku berkata dengan antusias, aku akan mendoakanmu sukses. Apakah kau ingin aku berdoa untukmu? Aku menjawab, aku tidak percaya pada dewa. Aku hanya percaya pada ini. Sambil tertawa, aku mengayunkan pedangku, sementara temanku menggelengkan kepalanya lalu berdiri. Hati-hati. Aku tak akan pergi jauh. Lalu aku berkata, tentu saja. Suos. Sebuah pusaran hitam muncul dan tubuh temanku seakan terhisap ke dalamnya lalu lenyap. Yah, itu keterampilan yang berguna. Ditinggal sendirian, aku mengangkat gelasku. 1 minuman, 2 minuman, 3 minuman. Masa lalu mulai muncul kembali. Dalam hati, aku menyesalinya. Wilayah Perdium di bagian utara kerajaan Lutania. Sebuah tanah tandus dan miskin yang terletak di pinggiran kerajaan, harus terus-menerus berperang melawan kaum barbar. Aku dilahirkan sebagai pewaris di wilayah itu. Aku memang menyedihkan. Aku menjalani hidup penuh keluhan, membanding-bandingkan diriku dengan pemuda bangsawan lainnya. Perbandingan menimbulkan rasa rendah diri. Rasa rendah diri diekspresikan melalui perilaku kekanak-kanakan, yang menyebabkan ejekan terus-menerus dari orang lain. Orang yang tidak berguna, orang gila, ahli pedang yang menutup diri. Aku hidup dengan setiap julukan buruk yang ditujukan padaku dan akhirnya meninggalkan keluargaku. Selama beberapa tahun aku mengembara sebagai tentara bayaran. Mungkin karena keberuntungan, aku selamat dari medan perang yang tak terhitung jumlahnya. Saat aku mengasah keterampilanku dan membangun reputasiku sambil menari antara hidup dan mati, aku mulai merindukan kampung halamanku. Saat itu aku pikir, kembali ke keluargaku akan membuat segalanya benar. Penyesalan atas kecerobohanku di masa muda dan permintaan maaf memenuhi pikiranku, dan aku berpikir untuk kembali ke keluargaku, lalu memberikan dukungan yang besar. Tetapi, saat aku kembali, keluargaku dan wilayahku telah berubah menjadi abu. Aku tidak bisa berbuat apa-apa, kecuali bersembunyi. Karena takut disakiti, aku terpaksa hidup bersembunyi, bahkan meninggalkan nama asalku. Aku seharusnya menjadi lebih kuat. Sebuah tujuan baru pun muncul. Aku menahan sakit yang menusuk tulang, menghabiskan waktu bertahun-tahun dalam kesulitan. Aku terus berjuang melawan bencana yang tak terhitung jumlahnya yang melanda benua ini. Pada suatu saat, aku dipanggil dengan nama baru. Raja Tentara Bayaran. Dan aku berdiri di posisi yang tinggi sebagai salah satu dari 7 orang terkuat di benua itu. Saat itu hidupku terasa hampa. Aku punya banyak bawahan, reputasi yang tinggi, dan keterampilan yang mumpuni. Tetapi tetap saja itu belum cukup. Namun aku selalu merasa haus. Keluarga yang tak lagi ada, penyesalan masa mudaku, kesadaran yang terlambat. Setiap bagian dari masa laluku menyiksaku, dan aku tidak dapat tidur tanpa minum. Keluargaku, teman-temanku, dan orang-orang di wilayahku, mereka tidak akan pernah kembali. Aku menyesalinya. Perang masih belum berakhir. Bencana yang melanda seluruh benua telah menodai segalanya dengan darah. Jeritan kesakitan rakyat tak pernah berhenti. Tetapi hatiku tidak dapat lagi menahan jeritan itu. Sudah waktunya. Sekaranglah saatnya untuk mengesampingkan penyesalan. Masih ada satu hal yang harus dilakukan. Aku selama ini selalu menunda-nunda tugas ini, dengan dalih, masih lemah, masih kurang, masih hati-hati,
masih ini, masih itu, dan masih lain-lainnya. Lalu tiba saatnya. Pembalasan dendam. Ya, sudah waktunya membalas dendam kepada mereka yang telah menghancurkan keluargaku. Rasa hampa mulai menguasai diriku. Aku tak bisa menunda lagi. Darah mereka akan mengisi kekosongan dalam diriku. Aku meletakkan minumanku dan meraih pedangku. Raja tentara bayaran Ghislaine mengumpulkan pasukan. Mendengar berita bahwa dia yang memiliki julukan di antara 7 orang terkuat di benua itu, ikut berbaris, semua orang tercengang. Meskipun ia menduduki peringkat lebih rendah di antara ke-7 orang itu, nilai taktis Raja Tentara Bayaran dikatakan setara dengan nilai militer negara besar. Mengapa Raja Tentara Bayaran membuat pilihan seperti itu? Di tengah perang yang sedang berlangsung, tindakan Ghislaine memicu banyak kemarahan publik. Mengapa harus memicu konflik sekarang, dari semua waktu? Lalu, dia mengungkapkan nama tersembunyi dan garis keturunannya. Balas dendam keluargaku lebih penting bagiku. Sasaran balas dendamnya adalah kerajaan Lutania, tempat keluarganya dulu tinggal. Ghislaine mengarahkan pedangnya ke tanah airnya yang telah lama hilang. Tertarik dengan reputasi Raja Tentara Bayaran, banyak yang bergabung dalam perang. Bawahannya yang setia dan mereka yang ingin memanfaatkan kesempatan di tengah kekacauan, menghunus pedang di sampingnya. Satu-satunya tujuanku adalah menghancurkan Lutania. Meskipun Lutania dikenal sebagai kerajaan dengan kekuatan militer yang kuat, Ghislaine, sebagai salah satu bagian dari 7 yang terkuat, sangatlah kuat. Dia menghancurkan apa saja yang ada di jalannya, menghancurkan kerajaannya. Namun kemajuannya segera menemui perlawanan sengit. Ini aneh. Lawan-lawan tangguh yang belum pernah dikenalnya mulai bermunculan dan menghalangi jalannya. Namun, mereka bukan dari Lutania. Mengapa orang-orang yang tidak terkait dengan kerajaan Lutania menghalangi jalan Ghislaine? Ada sesuatu yang terjadi. Mengesampingkan keraguannya, Ghislaine dengan tenang menanganinya satu persatu seiring kemajuannya. Untuk memenangkan perang, Ghislaine harus menyelesaikannya dengan cepat. Namun, munculnya kekuatan tersembunyi menggagalkan rencananya. Saat perang berlarut-larut, keuangan memburuk dengan cepat, banyak tentara bayaran yang sesuai dengan sifat mereka, mulai meninggalkannya karena mereka menghitung keuntungan yang semakin berkurang. Kemudian, terjadilah peristiwa besar tak terduga yang menentukan hasilnya. Kesatria mulia, Idun, salah satu dari 7 yang terkuat, ikut campur tangan. Keadaan semakin berpihak pada kerajaan Lutania. Pada akhirnya, selama pertempuran terakhir, Ghislaine mendapati dirinya berlutut di hadapan musuh. Karto. Tidak, nama aslimu adalah Ghislaine? Jadi beginilah akhirnya. Lelaki tampan berambut merah dengan baju zirah berhias, Idun, berkata sambil berdiri di hadapannya. Meski baju besinya sedikit rusak dan rambutnya acak-acakan, ia tidak mengalami cedera yang mengancam jiwa. Sebaliknya, Ghislaine, yang berlutut di hadapannya, tertusuk puluhan tombak dan pedang, membuatnya sulit menemukan satupun tempat yang tak tersentuh luka di tubuhnya. Meski berdarah, Ghislaine menyeringai sambil menggertakkan giginya ke arah Idun. Bajingan menjijikan. Aku tidak menyangka kau akan ikut campur. Idun tertawa lagi sambil mengamati medan perang. Pertarungan sengit itu telah meninggalkan kehancuran di segala arah. Mayat-mayat bergelimpangan seperti gunung, dan darah mengalir seperti sungai. Semua anak buahmu telah melarikan diri. Benar-benar bajingan hina yang tak punya harga diri. Tentara bayaran yang tahu cara bertahan hidup adalah orang yang terampil. Tidak perlu mati jika kau bisa hidup. Idun mendengus sambil mengangkat pedangnya ke leher Ghislaine. Ada kata-kata terakhir? Ghislaine menjawab dengan kesal, tidak ada. Aku hanya menyesal tidak bisa menghancurkan kerajaan Lutania sepenuhnya. Sekarang bunuh aku, dasar bajingan menjijikan. Idun berkata, lancang sekali. Tampaknya Idun tidak menyukai sikap percaya diri Ghislaine. Ia melengkungkan bibirnya dengan jijik. Idun lalu berkata, aku tidak pernah menyukaimu. Aku merasa jijik disebut-sebut dalam satu kalimat yang sama dengan tentara bayaran vulgar sepertimu. Ghislaine berkata, apakah kau pikir ada yang menyukaimu? Idun kembali menjawab, tetapi aku terkejut mengetahui bahwa kau adalah satu-satunya yang selamat dari keluarga Perdium. Alis Ghislaine berkedut. Nada ucapan Idun terasa aneh, itu lebih dari sekedar pengamatan biasa. Melihat ekspresi bingung di wajah Ghislaine, Idun tersenyum puas. Ia mendekatkan diri ke telinga Ghislaine dan berbisik. Aku tidak pernah menyangka pewaris keluarga Perdium yang hilang adalah dirimu. Adik perempuanmu mati, lalu kau kabur meninggalkan rumah, bukan? Aku pernah mencarimu sekali. Ghislaine dengan wajah terkejut berkata, bagaimana kau tahu hal itu? Idun bukanlah penduduk Lutania. Karena itu, tidak ada alasan baginya untuk mengetahui informasi terperinci tentang peristiwa yang terjadi dahulu kala di negeri asing. Terlebih lagi,
Fakta bahwa dia mencari Ghislaine membingungkan. Idun menjelaskan, tentu saja aku tahu. Kita bersekongkol dengan Duke Delphine untuk menghancurkan keluargamu. Sekali lagi Ghislaine terkejut dan matanya membelalak. Apa? Perkataan Idun menyambar Ghislaine bagai sambaran petir. Duke Delphine, yang telah menghancurkan Perdium, telah lama melancarkan pemberontakan dan merebut kerajaan. Karena itu, Ghislaine tidak punya pilihan lain selain menjadikan seluruh kerajaan sebagai target balas dendamnya. Tetapi coba bayangkan orang-orang dari negara lain terlibat dalam insiden itu. Tubuh Ghislaine menegang karena tak percaya saat dia berteriak dengan panik. Kita? Apakah maksudmu ada dukungan dari keluarga Duke? Dukungan bukanlah kata yang aku suka. Sebaiknya kau menganggapnya demikian, karena aku dan mereka semua berada di pihak yang sama. Meskipun Idun sombong dan menjijikan, dia juga orang yang menjunjung tinggi keadilan. Itulah sebabnya dia dijuluki Ksatria Mulia. Sulit dipercaya bahwa orang seperti dia terlibat dalam konspirasi untuk menghancurkan Perdium. Ghislaine dengan marah bertanya, mengapa kau melibatkan dirimu dengan keluargaku? Bukankah itu wilayah yang tidak ada hubungannya denganmu? Idun menjawab, dunia tidak bekerja sesederhana itu. Yah, seorang tentara bayaran rendahan sepertimu tidak akan mengerti rencana serumit itu. Ghislaine kembali bertanya, lalu kau terlibat dalam perang ini juga? Idun menjawab dengan tersenyum, tentu saja, untuk menyelesaikan semuanya dengan baik. Aku tidak boleh membiarkan noda apapun mengotori nama baikku. Begitu Idun selesai berbicara, dia mengangkat pedangnya tinggi-tinggi. Saat pedang itu diayunkan, kepala Ghislaine pasti akan langsung terpisah dari badannya. Ghislaine berkata, kau bajingan. Aku tidak akan memaafkanmu. Lalu Ghislaine berjuang untuk bangkit. Namun dengan tubuhnya yang sudah hancur, dia bahkan tidak bisa mengumpulkan mana. Idun berkata, dasar bodoh, semuanya sudah berakhir sekarang. Lihat, seharusnya kau hidup sesuai kemampuanmu sebagai tentara bayaran. Sambil mendengus dingin, Idun cepat-cepat mengayunkan pedangnya. Slash! Untuk sesaat, waktu terasa seolah berhenti. Sensasi dingin menjalar di leherku. Penglihatanku mulai berputar. Di tengah darah yang muncrat, aku merasakan semua emosi yang telah menyiksaku selama bertahun-tahun membanjiri diriku kembali. Penyesalan, kekosongan, kesedihan, kekecewaan. Namun pada akhirnya, yang tersisa adalah kemarahan yang tak terpadamkan. Aku pernah mendengar ada kisah tentang reinkarnasi. Mengapa kata-kata terakhir temanku tiba-tiba terlintas dalam pikiranku? Jika aku benar-benar terlahir kembali, aku akan mencabik-cabikmu. Gedebuk. Kepala Ghislaine yang terpenggal jatuh ke tanah. Dengan mata terbelalak penuh penderitaan, aku, Raja Tentara Bayaran Ghislaine, menghembuskan napas terakhirku dalam keputusasaan. Setelah semuanya menghitam, tiba-tiba. Hah, apakah aku masih hidup? Meskipun leherku telah terputus, mungkinkah itu hanya ilusi? Aku dengan hati-hati membuka mataku tanpa bergerak sembarangan. Ini sebuah tenda? Aku melihat tenda lapangan militer yang biasanya digunakan di sebuah camp. Apakah aku sekarang sedang ditahan dan menjadi tahanan? Karena tidak merasakan ada orang di dekatku, sepertinya aku sendirian di tenda. Lebih parah lagi, aku bahkan tidak terikat. Orang-orang sombong itu, mereka meninggalkanku seperti ini tanpa mengikatku? Tampaknya mereka menganggapku lucu. Beraninya mereka membiarkanku tergeletak di sana tanpa ikatan? Aku dengan hati-hati mencoba memanggil Mana, tetapi aku tidak merasakan kekuatan besar yang pernah kumiliki. Tentu saja, mereka pasti telah mengambil beberapa tindakan pencegahan. Perlahan-lahan aku menegakkan tubuhku dan mengamati keadaan sekelilingku. Sebuah pedang? Di samping tempat tidur darurat itu, bersandar sebuah pedang. Hah? Mereka benar-benar menganggapku jadi bahan ejekan. Bahkan tanpa mana, ilmu pedang yang telah kuasah tetap ada. Hanya dengan sebilah pedang, aku bisa membunuh ratusan prajurit biasa. Aku tidak tahu apa yang mereka pikirkan, tetapi mereka akan menyesali ini. Begitu dia lolos dari tempat ini, dia dapat memulihkan mananya. Swos. Pada saat itu, dia merasakan seseorang memasuki tenda. Ghislaine segera berbaring kembali, memejamkan matanya. Seorang prajurit masuk sambil membawa sesuatu. Aroma sup yang harum menunjukkan bahwa ia membawa makanan. Meskipun perutku keroncongan mencium baunya, ini bukan saatnya untuk fokus makan. Saat prajurit itu menyiapkan makanan sambil membelakanginya, Ghislaine dengan cepat menghunus pedangnya dan bergerak bagai kilat. Sud, jawab pertanyaanku dengan jujur, dan aku mungkin akan membiarkanmu hidup. Setelah ragu sejenak, Ghislaine menambahkan, atau mungkin tidak. Prajurit itu terkejut ketika sebuah pedang sampai di lehernya, tetapi dengan cepat mengendurkan tubuhnya, seolah-olah dia sudah menyerah untuk melawan.
Tepat saat Ghislaine hendak mengajukan pertanyaan, desahan keluar dari bibir prajurit itu, diikuti oleh suara yang agak kesal. Tuan muda, kenapa kau melakukan ini lagi? Apa kau bosan? Tidak bisakah kau kembali ke kastil saja? Ghislaine tercengang. Hah? Dia kehilangan kata-kata. Bahkan sebagai seorang tahanan, beraninya prajurit biasa ini berbicara kepada Raja Mercenari dengan cara seperti itu? Tetapi, kejengkelan ini terasa aneh dan familiar. Ghislaine, yang tertegun sejenak mendengar kata, Tuan Muda, mengerutkan kening lalu berkata, Tuan Muda? Apa kau salah orang? Kau kan sedang mengurung Raja Tentara Bayaran di tempat ini? Prajurit itu menghela nafas dan berkata, Hah? Memangnya ada Raja Tentara Bayaran di dunia ini? Apa kau ingin menjadi raja kali ini? Apa yang mengganggu pikiranmu sekarang? Terkesima dengan nada kesal prajurit itu, Ghislaine tanpa sengaja menyuarakan perasaan jujurnya. Aku tidak suka berada di sini. Prajurit itu lalu berkata, Oh, kalau begitu silakan kembali saja. Kenapa kau tiba-tiba bersikap seperti ini setelah tidur siang? Ghislaine bingung dan bertanya, kembali begitu saja? Kau pikir kau punya hak untuk membiarkanku pergi? Prajurit itu berkata dengan nada malas, Tidak, apa hakku? Kau sendiri yang mengikuti kami, bukan? Kau bisa saja pergi. Suara prajurit itu terlalu tulus untuk sekedar akting. Saat itulah Ghislaine mulai merasa ada yang tidak beres dan bertanya dengan hati-hati, di mana tempat ini? Prajurit itu menjawab, kau bertanya di mana? Kita akan datang untuk memberantas orc yang muncul di dekat wilayah kekuasaan. Sesuatu terasa menggelitik bagian belakang lehernya, seperti sebuah kenangan yang mencoba muncul ke permukaan. Ghislaine lalu bertanya, bagaimana kau menekan mana milikku? Mendengar itu, prajurit tersebut tertawa terbahak-bahak, seolah-olah ucapannya adalah sesuatu yang konyol. Apa maksudmu dengan mana? Apa kau tahu mana itu apa? Bahkan, sikap tidak hormat yang mencolok ini terasa aneh dan familiar. Ghislaine, yang kebingungan, melihat sekeliling lagi. Kemudian dia melihat bendera tergantung di satu sisi tenda dan matanya terbelalak. Latar belakang hitam dengan lambang serigala putih. Dalam hati dia bergumam, mengapa lambang keluarga Perdium yang sudah hancur tergantung di sini? Ghislaine lalu bertanya untuk kejelasan, kenapa itu ada di sini? Apa kau mencoba menertawakan reaksiku? Prajurit itu tidak lagi menjawab dan dengan acuh mendorong lengan Ghislaine ke samping, menjatuhkan pedangnya. Terpana, Ghislaine membiarkan saja prajurit itu berbuat sesukanya, sampai tangannya sendiri terlihat olehnya. Ghislaine heran dan berkata, Wah, apa yang terjadi dengan tanganku? Tangannya, yang dulunya kotor dan penuh bekas luka, kini putih dan halus. Kelihatannya dia bahkan tidak pernah berlatih sehari pun dalam hidupnya. Terperanjat, Ghislaine memeriksa tangannya sebelum bergegas ke tong penyimpanan air yang ada di sudut. Ghislaine terkejut dan tak bisa berkata-kata. Hah? Hah? Matanya membelalak saat melihat bayangannya di air. Rambut emas berkilau, kulit putih dan bersih, serta wajah yang tampan. Ini bukanlah wajah penuh luka dari Raja Tentara Bayaran yang selalu bermata sayu karena minum. Ah! Prajurit itu mendecakkan lidah padaku, yang terpana dengan wajahku sendiri. Lalu dia berkata, Gila! Akhirnya dia benar-benar hilang akal. Aku sudah tahu hari ini akan datang. Ghislaine mundur karena terkejut setelah melihat wajahnya, lalu dengan hati-hati mengintip kembali ke dalam tong penyimpanan air, dan kembali terperanjat. Meski Tuan Muda memang tampan, terlalu mencintai diri sendiri sampai terkejut oleh wajah sendiri terasa berlebihan. Bagaimanapun juga, Ghislaine terlalu sibuk mengamati bayangannya sendiri. Aku jadi lebih muda. Bahkan setelah memeriksa lagi, dia tampak tidak lebih tua dari akhir masa remajanya. Mungkinkah ini mimpi? Ghislaine mencubit lengannya sedikit. Rasa sakit yang menusuk membuatnya sadar kembali. Ini bukan mimpi. Jika memang begitu, apakah kenangan menjadi Raja Tentara Bayaran adalah sebuah mimpi? Ghislaine menggelengkan kepalanya. Dalam hati, kenangan itu terlalu nyata dan brutal untuk menjadi mimpi. Itu tidak mungkin mimpi. Setiap indera berteriak bahwa situasi ini nyata. Ini bukan mimpi, aku kembali ke masa lalu dengan kenangan hidup di masa depan. Wah! Ghislaine menatap prajurit itu dengan ekspresi bingung, sambil menutup mulutnya dengan tangannya. Baju prajurit dan lambang yang ada pada pakaian itu tidak salah lagi merupakan milik keluarga Perdium. Sambil menunjuk prajurit itu dengan jari gemetar, Ghislaine hanya bisa mengeluarkan satu seruan keheranan. Wow! Prajurit itu menghela napas, menatap langit-langit dengan ekspresi kesal. Tolong makan dan kembalilah ke kastil. Kau terlihat tidak sehat.
Prajurit itu berbalik untuk pergi. Ghislaine dengan cemas menariknya. Tunggu. Tunggu. Prajurit itu bertanya, ada apa? Ghislaine langsung bertanya, siapa namamu tadi? Prajurit itu menjawab, namaku, Ricardo. Ghislaine kemudian berkata, nama yang bagus. Kau juga cukup tampan. Prajurit itu dengan sedikit kesal berkata, ya, terima kasih. Kau juga tampan, tuan muda. Ghislaine terkekeh, merasa sedikit malu. Ah, sudah lama aku tidak mendengar itu. Aku tidak pernah dipanggil tampan lagi sejak wajahku penuh bekas luka. Ricardo terdiam sejenak sambil menatap wajah Ghislaine yang putih dan mulus. Bekas luka macam apa, yang mungkin dimiliki seseorang yang mengaku memiliki kulit halus, karena tidak berlatih? Dia tadinya agak berpikiran sederhana, tapi sekarang dia jelas tampak gila. Ketika Ricardo tetap diam, Ghislaine dengan canggung duduk di kursi. Ngomong-ngomong, apa yang ingin kukatakan? Ghislaine berpikir tentang bagaimana menjelaskan situasi ini. Tapi, seolah-olah dia sudah mengambil keputusan, Ghislaine menatap Ricardo dengan ekspresi serius dan berkata, Ricardo, percaya atau tidak, aku benar-benar mati dan hidup kembali. Kurasa aku telah kembali ke masa lalu. Ricardo terdiam dengan wajah kecewa, menyadari bahwa Ghislaine sudah segila ini. Ghislaine kembali bertanya, kau tidak mempercayaiku? Setelah terdiam beberapa saat, Ricardo menunjukkan ekspresi kasihan dan berkata, kau tidak berencana pergi ke biara atau menara kan? Ketika seorang bangsawan menjadi gila, mereka seringkali dikurung di biara atau menara. Bahkan sekarang, Ghislaine telah menyebabkan begitu banyak masalah sehingga reputasinya berada di titik terendah. Berkat statusnya sebagai tuan muda, dia berhasil menghindari hukuman selama ini, tetapi jika diketahui dia memiliki gangguan mental, dia akan langsung ditangkap. Memahami apa maksudnya, Ghislaine mencoba menyembunyikan ekspresi bingungnya dan tertawa terbahak-bahak. Haha, cuma bercanda, cuma bercanda. Kau sama sekali tak punya selera humor, ya? Mana mungkin ada orang yang bisa kembali ke masa lalu? Haha. Lalu Ricardo berkata, kalau begitu, aku pamit. Dan satu hal lagi. Silakan urus urusanmu. Aku tak akan pergi jauh. Begitu Ricardo pergi, Ghislaine menundukkan kepalanya diam-diam. Hah? Lama-lama aku bisa gila. Tentu saja, tidak ada yang akan mempercayainya. Orang yang benar-benar telah kembali ke masa lalu saja tidak dapat mempercayainya, apalagi orang lain. Ghislaine lalu berkata, bagaimanapun juga, sekarang aku di sini, sebelum meninggalkan rumah. Di kehidupan sebelumnya, Ghislaine dengan berani melarikan diri sekitar waktu ini. Tapi melihat ada prajurit keluarga Perdium bersamanya, sepertinya aku belum sempat kabur. Pertama, mari coba mengingat kembali ingatanku. Kalau aku terus bertingkah aneh, aku mungkin akan benar-benar dikurung. Ghislaine mengatur pikirannya dan dengan hati-hati melangkah keluar dari tenda. Oh! Tenda-tenda lain di sekitar dan para prajurit yang berjaga kembali terlihat. Kain tenda itu terlihat sangat usang hingga hampir seperti sampah, tetapi itu kini meyakinkanku bahwa aku memang telah kembali ke masa lalu. Perdium sungguh miskin pada masa ini. Para prajurit yang melihatku memberi hormat saat mereka lewat. Meskipun mereka tetap bersikap sopan, ekspresi mereka dipenuhi dengan penghinaan yang halus. Sikap tidak hormat yang terang-terangan itu hanya memperkuat perasaanku bahwa aku telah kembali ke masa lalu. Hehe. Aku tidak dapat menahan tawa melihat situasi yang tidak masuk akal ini. Bayangkan aku benar-benar kembali ke masa lalu. Aku tidak tahu fenomena apa ini, tetapi alasannya tidak penting. Pada saat itu jantungku berdebar tak terkendali. Ahahaha. Ghislaine merentangkan tangannya dan menatap langit sambil tertawa seperti orang gila. Para prajurit di dekatnya menggelengkan kepala, menatapnya seolah aku menyedihkan, tetapi aku tidak peduli sama sekali. Aku bisa mengatur segalanya dengan benar sekarang. Penyesalan dan kesalahan masa lalu, disertai keputusasaan di masa depan. Beban-beban yang kuderita sepanjang hidupku telah menjadi hal-hal yang belum terjadi. Orang-orang terkasih yang selalu kurindukan, orang-orang yang kusayangi, masih hidup saat ini. Tetapi itu belum aman. Ketika pikiran itu terlintas di benakku, secercah tekad menyala di mata Ghislaine. Duke Delphine, yang telah menghancurkan wilayahku, dan orang-orang di belakangnya. Sekalipun aku mencabik-cabik dan membunuh mereka, itu tetap tidak akan cukup. Aku akan membunuh mereka semua. Sekarang, segalanya berbeda dari kehidupan sebelumnya. Pikiranku dipenuhi dengan informasi yang telah kukumpulkan tentang masa depan. Dengan menggunakan itu, aku bisa tumbuh lebih kuat, dan lebih cepat dari siapapun, serta bersiap menghadapi segala bahaya. Ya, dengan diriku yang sekarang, aku bisa melakukannya. Tidak perlu terburu-buru.
Aku hanya perlu menyingkirkan mereka satu persatu. Ghislaine menarik napas dalam-dalam, menenangkan tubuh dan pikirannya yang mulai memanas. Pertama, dia perlu menilai situasi saat ini. Orc, kau bilang? Jika hari ini adalah hari penaklukan, Orc, maka berarti ini memang waktunya. Suatu kenangan muncul dengan jelas. Dia tidak akan pernah melupakan pengalaman yang membuatnya hampir mati. Karena tidak tahan dengan tatapan sinis yang ditunjukkan kepadanya, dia dengan gegabah bergabung dengan tim penakluk untuk membuktikan dirinya. Tim penakluk terdiri dari 1 ksatria dan sekitar 30 prajurit. Hanya ada 3 orc yang muncul di dekat wilayah itu. Semua orang mengira itu sudah cukup untuk menghadapi mereka. Tetapi tidak demikian. Kenyataannya, ada lebih dari 20 orc muncul di sana. Tim penakluk benar-benar kewalahan oleh serangan tiba-tiba para orc. Ghislaine juga hampir kehilangan nyawanya. Kerusakan diperparah oleh fakta bahwa Ghislaine bersikeras ingin memimpin pasukan. Tidak diragukan lagi, hari ini adalah hari yang tepat. Melihat pemandangan sekitarnya dan lokasi tenda, dia yakin. Tepat sebelum mereka menghabiskan sehari di tempat ini, mereka telah disergap dan hampir menderita kerugian total, akibat serangan para orc. Tunggu, berapa banyak waktu yang tersisa yang kumiliki? Ghislaine buru-buru menatap langit. Saat ini sudah lewat tengah hari, dan matahari mulai sedikit terbenam. Aku perlu bersiap sekarang juga. Para orc akan terus maju tanpa berpikir sebelum matahari terbenam. Pada tingkat ini, tidak akan lama sebelum para orc muncul. Mereka tidak menyerang secara sistematis, jadi ada peluang untuk menang. Para orc secara acak menyerang tim penakluk. Jika mereka mempersiapkan diri terlebih dahulu, mereka tidak akan menderita kerugian besar seperti di kehidupan sebelumnya. Jika aku kembali ke masa lalu, mengapa aku tidak bisa kembali sedikit lebih awal? Ghislaine bergumam dalam hati, kesal. Tiba-tiba kembali ke masa lalu membuatnya linglung dan tidak mampu mengatur pikirannya. Dia bahkan belum terbiasa dengan situasi saat ini, dan sekarang dia harus menghadapi para orc. Meskipun begitu, bukan berarti aku bisa menghindarinya. Dalam kehidupan sebelumnya, banyak orang mati di sini karena aku. Meskipun aku selamat, aku tidak bisa lepas dari kesalahan. Itulah salah satu alasanku memutuskan untuk meninggalkan keluargaku. Sekarang, aku akhirnya memiliki kesempatan untuk memperbaiki titik awal dari semua penyesalan itu. Menghindarinya hanya akan menjadi tindakan bodoh. Ya, mari kita berpikir positif. Ini adalah langkah pertama untuk mengubah masa depan. Mulai hari ini, masa depan wilayah Perdium akan benar-benar berbeda dari kehidupan sebelumnya. Wajah Ghislaine yang terangkat tidak menunjukkan kebingungan, yang tersisa hanya tekad yang kuat. Baiklah, biar ku beritahu mereka bahwa jumlah orc bukanlah 3, melainkan 20. Saat Ghislaine mulai berjalan menuju komandan tim penaklukan, dia ragu-ragu sejenak. Saat ini, dia dipandang sebagai bajingan utara dan sampah. Kalau tiba-tiba dia mengaku, jumlah orc sudah lebih banyak, pasti dia akan ditertawakan dan disebut gila. Apa yang harus kulakukan? Kurasa membujuknya tidak akan berhasil. Jika ingin meyakinkan, Ghislaine harus memiliki dasar yang jelas dan kepercayaan yang teguh. Tapi dalam kondisinya saat ini, apapun yang dikatakannya akan diabaikan. Setelah berpikir sejenak, Ghislaine menemukan solusi yang jelas. Aku tidak punya pilihan lain. Aku harus memerintah dengan caraku sendiri. Itu akan lebih baik. Dia merasa sedikit gelisah, mengira ini tidak ada bedanya dengan kehidupan sebelumnya, tetapi tidak ada pilihan lain. Bagaimana dulu aku bisa mengambil alih komando? Ghislaine merenung dalam-dalam, mencoba mengingat kembali kenangannya. Kenangan masa lalu yang samar muncul ke permukaan. Ghislaine dengan marah berkata, "Aku akan memimpin. Hanya ada 3 orc. Kau pikir kau bisa membantahku dan lolos begitu saja? Begitu aku mewarisi wilayah ini, apa kau pikir aku akan membiarkanmu dan diam begitu saja? Kau meremehkanku? Aku bisa melakukannya. Berikan aku komandonya." Dia baru saja mengamuk saat itu. Haha. Aku merengek seperti anak kecil. Ghislaine tidak dapat menahan tawa dan merendahkan dirinya sendiri. Sungguh menyedihkan bahwa dia berjuang melawan pandangan rendah, meskipun tidak memiliki kemampuan. Dia mungkin akan menendang selimutnya saat tidur karena malu. Aku tidak perlu bersikap seperti itu. Meski dia harus mengambil alih komando, dia tidak berniat bersikap kekanak-kanakan seperti sebelumnya. Tidak seperti dulu, dia sekarang sudah dewasa dan memiliki banyak pengalaman. Baiklah, mari kita ajukan permintaan yang sopan dan bermartabat. Aku sudah dewasa sekarang. Dengan langkah ringan, Ghislaine mendekati ksatria yang memimpin tim penaklukan. Begitu ksatria itu melihat Ghislaine,
dia memasang wajah tidak senang. Lalu ksatria itu berkata, "Apa yang kau inginkan?" Menghadapi penolakan yang begitu terang-terangan, Ghislaine menarik nafas dan menenangkan diri. Dalam hati, Ghislaine bergumam, "Wah, sudah lama sekali aku tidak melihat seseorang berwajah seperti ini di hadapanku. Sulit untuk beradaptasi. Tapi aku harus berbicara dengan lembut dan ramah." Ghislaine kemudian bicara, "Ahem, jadi aku berpikir, siapa namamu tadi?" Ksatria itu berkata dengan nada tidak ramah, "Namaku, Skovan." Skovan mendecak lidahnya, dalam hati dia bergumam. Bagaimana mungkin seorang tuan muda tidak tahu nama seorang ksatria yang mengabdi pada keluarganya? Orang ini sungguh tidak memiliki bakat apapun. Tidak menyadari pikiran Skovan, Ghislaine sedikit meninggikan suaranya. "Oh, benar juga. Tuan Skovan, aku datang karena aku perlu bicara segera." Skovan bertanya dengan nada acuh, "Apa itu?" Meski sang satria menjawab singkat, Ghislaine tetap mempertahankan senyumnya. "Aku harus bicara dengan sopan, sangat sopan." "Tapi tunggu, bukankah aku harus mendapatkan apa yang aku mau?" Ghislaine langsung berkata dengan cepat, "Serahkan itu." Skovan yang bingung kembali bertanya, "Apa?" Ketika Skovan bertanya dengan bingung karena permintaan yang tidak masuk akal itu, Ghislaine menjawab dengan tegas, "Serahkan komando padaku." Menurut standar Ghislaine, ini cukup sopan. Lagi pula dia tidak memukul siapapun. Mendengar pernyataan Ghislaine yang tiba-tiba, Skovan tampak terkejut. Disinilah dia, seorang pengganggu yang mengikuti mereka kemana-mana dan tidak membantu sama sekali. Sekarang Ghislaine menuntut otoritas komando. Dalam hati, Skovan berkata, "Apa dia sudah gila?" Skovan ingin langsung menamparnya, tetapi Skovan menahannya dengan penuh kesabaran. Bagaimanapun, Skovan tidak bisa begitu saja menampar pewaris wilayah Perdium. Skovan lalu berkata, "Aku tidak tahu mengapa kau tiba-tiba bersikap seperti ini, tapi permintaanmu barusan tidak mungkin kuberikan. Aku adalah komandan yang bertanggung jawab dalam tim penaklukan ini." Skovan menambahkan sedikit nada meremehkan pada kata-katanya. Jika Ghislaine kesal karena tidak dihormati, Skovan dapat dengan mudah menenangkannya dan mengusirnya. Skovan kembali berkata, "Mustahil bagimu untuk memimpin para prajurit, wahai tuan muda." Tepat saat Skovan bersiap untuk meninggikan suaranya, respon Ghislaine tidak terduga. "Begitukah? Tetapi, kali ini aku akan melakukannya." Melihat Ghislaine berbicara begitu santai, Skovan menyipitkan matanya, dia lalu bergumam, "Ada apa ini?" Suasananya terasa berbeda hari ini. Kenapa dia tidak merajuk? Tuan muda selalu menunjukkan rasa rendah dirinya secara terang-terangan. Dia memiliki bahu yang sedikit bungkuk dan postur tubuh yang tampaknya selalu mencari persetujuan. Dan ketika sesuatu tidak berjalan sesuai keinginannya, wajahnya akan memerah dan dia akan berteriak. Tetapi sekarang, tak satu pun dari itu terlihat. Dia berdiri tegak, punggungnya tegak, dan dagunya sedikit terangkat, memancarkan kesombongan. Matanya sama sekali tidak menunjukkan emosi. Sikap dan auranya begitu berwibawa sehingga dia tampak seperti ahli pedang sejati. Skovan masih berbisik dalam hatinya, apa mungkin dia makan sesuatu yang aneh? Apa menu makan siangnya hari ini? Rasanya aneh melihat bocah pengacau yang biasa mengamuk, tiba-tiba menunjukkan sikap seperti ini. Meski begitu, Skovan tidak membiarkan hal itu membuatnya gentar. Meskipun sikapnya dikemas dengan paksa, sisi menyedihkannya tetap tidak akan berubah. Skovan dengan tegas berkata, "Itu tidak akan terjadi. Silakan beristirahat tuan muda. Kita akan menyelesaikan tugas, penaklukan ork, secepat mungkin dan kembali ke kastil." Ghislaine bersikukuh dan berkata, "Biar aku yang melakukannya." Skovan yang sedikit kesal, lalu berkata, "Sudah kubilang itu tidak mungkin." Ghislaine langsung berkata tanpa bergeming, "Aku bilang aku akan melakukannya." Skovan yang mulai marah berkata, "Tuan muda." Tapi Ghislaine mengabaikan kemarahan Skovan dan tetap berkata, "Aku akan melakukannya." Skovan tiba-tiba merasa tenggorokannya sesak, seolah-olah dia telah memakan sekarung ubi jalar, kemudian tersangkut di tenggorokannya. Dia hanya bisa mengutuk bocah tak berguna ini dalam benaknya, lalu menenangkan dirinya. Tetapi sekarang, Skovan merasa seperti bicara ke tembok. Skovan menjelaskan dengan penuh kemarahan, "Hah? Akulah yang menerima tanggung jawab dari kau. Bahkan jika kau adalah tuan muda, aku tidak bisa seenaknya menyerahkan tanggung jawab yang diberikan oleh kau kepadaku." Ghislaine tetap bersikukuh dan berkata, "Tidak apa-apa. Perintahku lebih diutamakan karena akulah yang berada di lapangan. Bukankah seharusnya komandan di lapangan yang mengambil keputusan? Bukankah begitu cara kerja di medan perang?" Skovan lalu berteriak sambil mengumpat, "Komandan yang berada di lapangan sekarang ini adalah aku, bukan kau, dasar bajingan gila yang kreatif."
Lagi pula apa yang kau tahu tentang medan perang? Saat Ghislaine terus melontarkan kata-kata konyol itu, Skovan merasa jengkel. Sayangnya, Ghislaine memiliki status yang lebih tinggi dan mustahil berdebat dengannya. Bocah bodoh ini tampaknya mengira kita sedang bermain tentara-tentaraan. Skovan akhirnya mengalah, dalam hati dia bergumam, baiklah, apa yang bisa kuharapkan dari si bodoh ini? Aku akan biarkan dia bermain sebagai komandan untuk hiburannya. Lagi pula aku bisa mengalahkan para orc itu sendiri. Jika benar-benar berbahaya, Skovan akan mengikat tuan muda Ghislaine dan menghentikannya. Meskipun dia berpikir untuk menyumpal mulut si bodoh yang cerewet itu dan memasukkannya ke dalam kurungan. Tapi, aku adalah seorang kesatria, dan Ghislaine adalah tuan muda wilayah ini. Skovan memaksa dirinya untuk menahan amarahnya, lalu bergumam, "Ugh, aku benar-benar selesai kali ini." Bahkan jika Skovan pergi ke wilayah lain, dia akan menerima perlakuan lebih baik dan berinteraksi dengan orang normal. Bertekad untuk menyelesaikan misi ini dan meninggalkan tanah Perdium, Skovan berkata kepada Ghislaine, "Apakah kau benar-benar harus melakukan ini?" Ghislaine lalu menjawab, "Tentu saja." Skovan akhirnya setuju dan berkata, "Baiklah kalau begitu. Aku akan menyerahkan otoritas komando kepadamu. Namun, kau juga akan memikul tanggung jawab." Ghislaine berkata dengan santai, "Oh, bagus. Itu adalah keputusan yang bagus. Sekarang mari kita bersiap-siap." Skovan yang heran bertanya, "Apa? Bersiap-siap untuk apa?" Ghislaine menjawab dengan singkat, "Bersiap-siap untuk pertempuranlah." Skovan lalu menyanggah, "Tidak, kita bahkan belum melihat para orc, jadi kau menyuruh bersiap-siap untuk pertempuran apa?" Ghislaine dengan enggan berkata, "Aku tidak mau repot-repot menjelaskannya. Kau tidak akan percaya. Sekarang percaya saja pada penilaian komandan yang baru di garis depan." Meninggalkan Skovan yang tertegun, Ghislaine segera memanggil semua prajurit. Dengan hanya sekitar 30 orang, mereka berkumpul dalam sekejap. Para prajurit menatap Ghislaine dengan mata lelah. Tuan muda adalah orang yang selalu menimbulkan masalah setiap hari, dan mereka harus membereskan masalah yang ditimbulkannya, jadi melihatnya saja sudah membuat mereka merasa muak. Ghislaine memperhatikan para prajurit, dia lalu tersenyum sambil bergumam, "Ah, betapa mudahnya hati manusia berubah-ubah." Dulu Ghislaine membenci tatapan meremehkan seperti itu, dan malah menimbulkan lebih banyak masalah. Saat tatapan orang-orang makin sinis, rasa rendah dirinya pun makin dalam. Baik Ghislaine maupun orang-orang yang menontonnya menumpuk kebencian di hati mereka. Itu adalah lingkaran setan. Tetapi setelah mati dan kembali ke masa lalu, dia mulai berpikir bahwa mereka semua adalah orang-orang yang perlu dia lindungi. Ghislaine bergumam, lucu sekali cara mereka menggeram. Setelah mengamati para prajurit untuk beberapa saat, Ghislaine berkata dengan lembut, "Para orc akan segera menyerang. Semuanya, persiapkan formasi bertahan dan tunggu." Para prajurit pasrah pada kenyataan bahwa tuan muda bertindak gila lagi dan menyuruh membentuk formasi. Prajurit itu lalu berbisik dalam hati, "Apa sebenarnya semua ini?" Prajurit yang lain juga bergumam, "Hah, aku lelah sekali." Para prajurit berdiri diam, sambil mengumpat dalam hati. Tepat saat Skovan hendak mengatakan sesuatu kepada Ghislaine, sebuah suara datang dari kejauhan. "Doom! Doom! Doom! Doom!" Mereka mendengar sesuatu menyerbu ke arah mereka secara berkelompok. Para prajurit menoleh ke arah suara itu dan berteriak karena terkejut. Itu orc. Mereka benar-benar muncul. Skovan yang melihat ikut kaget dan berkata, "Apa? Kenapa mereka banyak sekali?" Puluhan orc menyerbu ke arah mereka. Komandan sebelumnya dari tim penaklukan, yaitu Skovan, panik dan menghunus pedangnya. Dia lalu berkata sambil berteriak, "Apa? Semuanya, jangan panik, bersiap untuk pertempuran." Lalu, Skovan menoleh ke arah para prajurit, matanya terbelalak. Melihat para prajurit sudah mengangkat perisai mereka dan menyiapkan tombak mereka. Karena mereka telah membentuk formasi bertahan, mereka dapat segera bersiap bertempur. Jika Ghislaine tidak mempersiapkan mereka terlebih dahulu, semua orang akan bingung dengan penyergapan orc yang tiba-tiba itu. Skovan lalu berkata, "Apa yang sedang terjadi?" Dengan mata terbuka lebar, Skovan menatap Ghislaine. Biasanya, Ghislaine akan membanggakan tujuannya, tetapi kali ini ia sibuk menilai kondisi para prajurit. Meskipun mereka telah menyiapkan formasi lebih awal, jumlah orc terlalu banyak. Para prajurit tampak gemetar ketakutan dan wajah mereka pucat. Ghislaine menepuk bahu salah satu prajurit yang cemas dan berkata, "Hei, kenapa kau begitu takut? Apakah kau takut pada makhluk-makhluk itu?" Prajurit itu menjawab singkat, "Iya." Ghislaine mendecakkan lidah lalu berkata, Is, jangan bersikap ketakutan seperti itu.
Kau tahu apa hal terpenting dalam sebuah pertempuran? Prajurit yang bingung lalu bertanya, apa itu? Ghislaine menjawab dengan santai kepada prajurit yang menatapnya dengan ekspresi bingung. Yaitu momentum. Sebuah momentum itu sangat penting. Sama seperti para orc di sana. Prajurit itu menelan ludah dan menoleh ke belakang. Para orc menyerbu ke arah mereka dengan ganas, siap membunuh musuh mereka dalam sekejap. Akan tetapi, melihat tuan muda bersikap begitu santai, dalam situasi yang menegangkan seperti ini, terasa sama sekali tidak nyata. Melihat para prajurit dalam kondisi seperti ini, Ghislaine berteriak. Jangan takut. Jika kalian takut, kalian tidak akan bisa bertarung dengan baik dan kalian akan mati. Mati seperti itu akan sangat memalukan, bukankah begitu? Ghislaine tersenyum lembut. Dia teringat saat-saat dulu mengajar tentara bayaran pemula. Tetapi saat prajurit itu mendengarkan Ghislaine, mereka mulai berpikir serius. Mengapa si bodoh ini tiba-tiba berusaha bersikap keren? Perintah hanya efektif apabila datang dari seseorang yang dapat dipercaya. Mendengar kata-kata itu dari tuan muda yang dikabarkan kemampuan berpedangnya lebih lemah dari prajurit biasa, terasa sangat menggelikan. Saat itu, wajah Ghislaine tiba-tiba berubah. Jelas apa yang dipikirkan prajurit itu. Ghislaine lalu memanggil prajurit itu, "Hei!" Prajurit itu menjawab dengan cemas, "Iya tuan muda." Tanpa basa-basi Ghislaine langsung berkata, "Kau baru saja mengumpat-ku dalam benakmu kan?" Prajurit itu lalu menjawab, "Tidak, aku tidak melakukannya." Terjadi keheningan sejenak, kemudian Ghislaine mendecak lidah dan menoleh. "Ugh. Aku sudah terbiasa tidak dihormati, tapi tetap saja itu tidak membuat segalanya menjadi lebih mudah. Bagaimana mungkin aku, Raja Tentara Bayaran yang merupakan salah satu dari 7 orang terkuat di seluruh benua, diperlakukan seperti ini? Jika bawahannya di kehidupan sebelumnya melihat ini, Ghislaine pasti akan menjadi bahan tertawaan seumur hidupnya." Dalam hati Ghislaine bergumam, "Ya, aku dapat mengubah reputasiku perlahan seiring berjalannya waktu." Ghislaine menyeringai dan melangkah maju. Sembari memutar pedangnya dengan santai dan mendekati para orc, Skovan berteriak, "Tuan muda, apa yang kau lakukan? Mundur." Ghislaine lalu berkata, "Cukup. Kau lihat saja dari sana." Skovan yang bingung lalu berkata, "Apa?" Ghislaine lalu berkata dengan mantap, "Aku akan pergi." Dengan ucapan cepat, Ghislaine melesat maju. Skovan bergumam dengan kesal, "Sialan. Dasar bodoh. Kalau mau mati, mati saja sendiri." Skovan menggertakkan giginya dan memberi isyarat kepada para prajurit. Dia berencana untuk menarik mundur para prajurit terlebih dahulu, kemudian menjemput Ghislaine. Tetapi saat melihat pemandangan berikutnya, Skovan membeku seperti patung. Graah. Pemimpin orc menyerang dengan melempar kampak yang berkarat ke arah Ghislaine. Itu adalah serangan kuat yang dapat dengan mudah membelah manusia menjadi 2. Akan tetapi, Ghislaine hanya menghindar dengan mudah sambil tersenyum. Bam! Kampak yang dilempar barusan menancap ke tanah. Pada saat itu, pemimpin orc, dengan ekspresi marah, mengangkat kampak yang satunya lagi. Shoot! Dengan suara yang membelah udara, pedang Ghislaine melesat memotong tenggorokan pemimpin orc dalam sekejap. Blarg! Darah mengalir keluar dari leher orc, kemudian gedebuk. Pemimpin orc lalu jatuh ke tanah dengan suara merintih kesakitan. Para prajurit terbelalak, mulut mereka tercengang saat melihat pemimpin orc mati menggeliat di tanah. Orc dikenal karena kulitnya yang tebal. Tanpa menggunakan mana, sulit untuk menimbulkan luka serius. Namun, disinilah Ghislaine, yang konon tidak tahu cara menggunakan mana, dengan mudah menggorok leher pemimpin orc tersebut. Skovan lalu berbisik dalam hati, "Apa itu barusan?" Bahkan Skovan pun berdiri terpaku, mulutnya menganga karena terkejut. Sampai-sampai Skovan yang sudah terbiasa menggunakan mana, bingung. Dia tidak merasakan ada bekas aliran mana. Itu berarti Ghislaine telah melumpuhkan pemimpin orc dalam satu tebasan tanpa menggunakan mana. Skovan bergumam dalam hati, "Ini mustahil. Mana adalah kekuatan ajaib yang membantu manusia melampaui batas mereka. Membunuh orc tanpa menggunakan mana, dibutuhkan kekuatan luar biasa atau keterampilan ekstrim." Mengingat Ghislaine tidak pernah berlatih dan secara fisik lemah, dia tidak mungkin memiliki kekuatan mengerikan seperti itu. Oleh karena itu, satu-satunya alasan Ghislaine bisa membunuh orc adalah karena dia memiliki ilmu pedang yang melampaui akal sehat. Ghislaine juga menyerang titik terlemah pada saat yang tepat. Graah! Graah! Para orc yang menyerbu berhenti, terkejut oleh jatuhnya pemimpin mereka secara tiba-tiba, dan mereka mulai mengepung Ghislaine.
Ghislaine menyeringai. Oh, bagus. Kalian semua mengincarku terlebih dahulu? Sekarang kalian membuat segalanya menjadi lebih mudah. Untuk meminimalisir jatuhnya korban, Ghislaine telah memanggil para prajurit terlebih dahulu dan membentuk formasi. Tidak peduli berapa banyak orc yang ada, dia bisa membunuh mereka semua, tetapi mencegah cedera pada prajurit dengan keahliannya saat ini tidak akan mudah. Namun makhluk-makhluk bodoh itu semua menyerbu ke arahnya. Ghislaine merasa cukup bersyukur bahkan sampai bisa mengucapkan terima kasih kepada mereka. Sudah lama sejak terakhir kali aku bertarung tanpa mana. Ghislaine mengangkat pedangnya sambil tersenyum sombong. Meskipun dia mengetahui teknik kultivasi mana keluarganya selama ini, dia belum pernah benar-benar berlatih. Baru setelah dia meninggalkan rumah dan menjadi tentara bayaran, Ghislaine mulai berlatih dan berjuang untuk bertahan hidup. Faktanya, dia harus berjuang demi hidupnya tanpa mana pada awalnya. Namun sekarang semuanya terasa mirip, tapi ini berbeda dari sebelumnya. Ghislaine memiliki ilmu pedang andalan yang telah dia latih selama bertahun-tahun dalam benaknya. Ghislaine berteriak, "Ayo! Serang aku! Graah!" Bam! Para orc mengayunkan kampak yang mereka gunakan dengan liar, namun gagal mengenai Ghislaine yang bergerak aneh dan lincah, sehingga serangan para orc selalu meleset. Dia menghindari serangan itu dengan gerakan minimal, memanfaatkan kekuatan para orc yang menyerbu untuk mengiris bagian terlemah mereka yaitu leher. Shoot! Graah! Setiap kali Ghislaine mengayunkan pedangnya, satu orc tumbang dan memuntahkan darah. Ghislaine menggerutu sambil mengayunkan pedangnya. Ugh! Tubuhku tidak mendengarkan dengan baik. Saat ini tubuhnya sungguh sangat lemah. Sedikit saja bergerak, keringat langsung membasahi sekujur tubuhnya, otot-ototnya terasa nyeri. Sendi-sendinya terasa seperti menjerit karena tekanan. Namun senyum tidak pernah hilang dari wajahnya. Setelah bertahan hidup selama puluhan tahun dalam pertempuran dan pembantaian, Ghislaine tidak akan bertahan jika dia tidak menikmati pertempuran. Perasaan memacu tubuhnya hingga batas maksimal ini juga menjadi bukti bahwa dia masih hidup. Cerak! Bam! Ghislaine nyaris terkena serangan orc, tapi berhasil mengalahkan mereka satu persatu. Skovan menelan ludah, menyaksikan dengan takjub. Bahkan dia, yang bisa menggunakan mana, tidak bisa bergerak seperti itu. Skovan lalu bergumam, kenapa tuan muda bisa bergerak seperti itu? Jelas terlihat Ghislaine sedang berjuang. Dan pada saat dia menghindar dan menyerang, gerakannya sangat sempurna. Skovan belum pernah melihat ilmu pedang seperti itu sepanjang hidupnya. Tanpa sadar Skovan berkata, menakjubkan. Sebagai seorang pendekar pedang, dia ingin mempelajari gerakan-gerakan yang sempurna itu. Seolah-olah Ghislaine adalah seorang ahli pedang yang tidak bisa menggunakan mana. Dalam hati Skovan terus bergumam, tidak, mungkin lebih dari itu. Kalau orang lain mendengar pikirannya, mereka akan mengira dia gila, tapi apa yang dipikirkannya adalah kebenaran. 7 orang terkuat di seluruh benua adalah julukan untuk manusia terkuat yang melampaui kekuatan batas manusia biasa. Keterampilan mereka bukan hanya teknik, tetapi juga wawasan dalam pertempuran. Jadi, meski tanpa mana dan dengan tubuh yang lemah, pengalaman dan keterampilan yang dikumpulkan oleh Ghislaine memungkinkan dia untuk melampaui batas. Cerak! Saat Ghislaine mengayunkan pedangnya lagi, satu orc tumbang lagi, lalu darah bercucuran. Graah! Para orc mulai mundur dengan ragu-ragu. Sebelumnya ada lebih dari 20 orc, tetapi kini hanya tersisa 5. Sebagian besar telah kehilangan kepala, atau ditikam sampai mati oleh pedang Ghislaine hanya dalam beberapa saat. Ghislaine lalu berkata kepada lawannya, "Hei, sudah berakhir? Aku masih pemanasan." Untuk menunjukkan kelemahan seperti itu, apakah kalian benar-benar ras petarung? Ghislaine mengejek para orc, sambil mengarahkan pedangnya ke arah mereka. Tentu saja, pikiran batinnya sepenuhnya berbeda. Ugh, aku akan mati lagi kalau terus begini. Sekarang aku hanya ingin berbaring. Apa aku memang selemah ini waktu itu? Untuk menggunakan kekuatan yang melampaui batas dibutuhkan pengorbanan yang sesuai. Tubuh Ghislaine yang lemah mulai menolak untuk bekerja sama. Lalu Ghislaine diam-diam mulai menghitung jumlah orc yang tersisa. Wah, ternyata masih ada 5 lagi. Menurut perkiraan awal, aku seharusnya sudah membunuh mereka semua sekarang. Namun, tubuhku ternyata lebih lemah dari yang aku duga, membuatku sulit untuk berdiri, apalagi membunuh semua orc. Grur, grur. Untungnya, keberanian Ghislaine berhasil membuat para orc mulai mundur perlahan. Meskipun para orc dikenal sebagai ras petarung, tapi para orc pengembara lebih menghargai nyawa mereka daripada pertempuran. Saat para orc
Menyadari bahwa mereka tidak dapat menangani manusia yang ada di hadapannya, para orc akan kehilangan semangat tempurnya. Mereka tidak bisa lari. Jantung Ghislaine berdebar kencang, dan dia berencana hendak menyerang para orc yang masih tersisa. Tetapi saat itu, kakinya lemas dan Ghislaine tersandung dan jatuh ke tanah. Melihat ekspresi panik Ghislaine, para orc menjadi bersemangat dengan harapan baru. Graah! Salah satu orc yang sangat cerdik mengangkat kampaknya dan menyerang Ghislaine. Skovan, yang menyaksikan dari tadi, mulai tersentak dan bergegas maju. Tuan muda! Dengan teriakan keras Skovan, seorang orc langsung mengayunkan kampaknya ke arah Ghislaine. Crash! Saat Ghislaine berguling di tanah, untungnya serangan kampaknya meleset, lalu menancap di tanah. Ghislaine memanfaatkan momen itu dan melompat, mengayunkan pedangnya ke leher orc. Slash! Darah menyembur saat orc itu jatuh. Skovan, yang telah maju, menghentikan langkahnya. Sambil tersenyum santai, Ghislaine menyisir rambutnya ke belakang dengan tangannya. Hehe, misi tercapai. Grur. Para orc yang tersisa mulai mundur lagi, mengira Ghislaine sengaja menunjukkan kelemahannya untuk menjebak mereka. Namun Skovan menatap Ghislaine dengan ekspresi bingung. Apakah itu sungguhan? Mungkinkah dia benar-benar menipu mereka? Tapi mengapa kakinya gemetar seperti itu? Bukan hanya kakinya. Bahkan tangan yang memegang pedang pun sedikit gemetar. Itu pertanda ototnya tidak berfungsi dengan baik. Namun ekspresi Ghislaine tetap tenang, seolah dia sedang berjalan santai. Jika itu benar-benar akting, dia akan memiliki bakat untuk menjadi aktor pemenang penghargaan. Sementara, para orc dan Skovan menyaksikan dengan curiga. Ghislaine membuat keputusan. Ini tidak akan berhasil. Memang memalukan, tapi tidak ada pilihan lain. Sebelumnya, aku dengan yakin mengatakan kepada mereka untuk hanya menonton, tetapi sekarang saatnya untuk membuat para prajurit bergerak. Jujur saja, sulit untuk menggerakkan tubuh asliku. Namun, aku tidak bisa menunjukkan kelemahanku di sini. Jika aku menunjukkan kelemahan apapun, moral musuh akan meningkat. Ghislaine memasang ekspresi tegas saat menatap para prajurit. Dengar kalian prajurit. Dengan jumlah sebanyak ini, kalian seharusnya bisa mengatasinya. Serang orc yang tersisa. Tetapi para prajurit itu hanya berkedip dan tidak menunjukkan tanda-tanda bergerak. Memang benar, Ghislaine telah menunjukkan keterampilan yang luar biasa, tetapi perubahan yang tak terduga ini membuat mereka bingung bagaimana harus menanggapinya. Ghislaine menatap para prajurit dengan mata terbelalak. Tidak ada satupun dari prajurit yang bergerak. Ghislaine tiba-tiba menyadari betapa sedikitnya rasa hormat yang dia terima selama ini. Tak peduli seberapa bajingan dia selama ini, Ghislaine tak pernah menyangka akan diperlakukan dengan begitu hina oleh para prajurit. Tidak ada pilihan lain. Pada saat seperti ini, aku harus mengeluarkan perintah yang tepat. Ricardo, keluarlah. Halangi bagian depan. Memanggil seseorang yang kukenal, Ricardo yang tampan itu berteriak kaget. Tidak. Aku tidak bisa. Tolong jangan paksa aku melakukan ini. Ghislaine lalu berkata, ini membuatku gila. Apa benar-benar tidak ada seorang pun di sini yang mendengarku? Karena para prajurit tidak mau patuh, aku tidak punya pilihan selain mengandalkan komandan sebelumnya. Skovan, apa yang kau lakukan? Para orc melarikan diri. Kau hanya akan berdiri diam di sana. Kau mau mati ya, dasar bodoh. Skovan yang terpaku karena terkejut, langsung tersadar ketika mendengar raungan geram Ghislaine. Apa? Ya. Semuanya, serang. Seperti yang kuharapkan, komandan sebelumnya memang berbeda. Saat perintah dikeluarkan, para prajurit bergerak seirama seperti jarum jam. Ya. Skovan segera memposisikan dirinya di depan para orc. Meskipun para orc sudah mulai berbalik dan melarikan diri, dia adalah seorang satria yang bisa menggunakan mana. Kecepatannya lebih cepat daripada siapapun yang hadir. Saat Skovan bergerak untuk memperlambat gerak mundur, para prajurit mulai mengepung mereka. Aku ingin bergerak juga untuk menghabisi para orc yang tersisa, tetapi tubuhku menolak untuk bekerja sama. Rasanya tulang-tulangku seperti terpelintir. Akhirnya, aku menyerah untuk bergerak dan dengan elegan duduk di tanah. Pertarungan adalah tentang momentum dan kepercayaan diri. Aku tidak boleh menunjukkan kelemahan. Inilah hakikat dasar seorang tentara bayaran, keberanian, dan kesombongan. Untungnya, Skovan adalah seorang satria dengan keterampilan yang lumayan, jadi dia tidak kesulitan menghadapi para orc yang tersisa. Graah. Dom-dom. Tak lama kemudian,
Semua orc yang tersisa telah tumbang. Ghislaine, yang sejak tadi pura-pura santai, mengamati sambil tertawa. Sepertinya kita berhasil menaklukkan mereka semua. Tidak ada yang terluka atau meninggal? Bagaimana? Bukankah itu bisa diatasi oleh kalian semua? Mendengar ucapan Ghislaine, semua prajurit mengangguk dalam diam. Jujur saja, mereka merasa harus mengatakan sesuatu, tetapi kata-kata tidak mau keluar. Bagi mereka, Ghislaine adalah sosok yang menyedihkan. Ghislaine tidak pernah benar-benar berlatih, fisiknya juga lemah, dan dia selalu penuh dengan kesombongan. Namun siapa sangka, si bodoh itu tiba-tiba memperlihatkan keahlian berpedang yang luar biasa. Dia membunuh hampir 20 orc sendirian tanpa kesulitan. Kalau saja mereka tahu dia punya bakat seperti itu, pasti dia tidak akan diremehkan selama ini. Tuan muda, apakah Anda baik-baik saja? Skovan menatap Ghislaine dengan mata gemetar. Perasaannya tidak jauh berbeda dengan perasaan para prajurit. Ini tidak masuk akal. Bahkan Komandan Ksatria Perdium tidak dapat memamerkan ilmu berpedang seperti itu. Ia ingin menarik Ghislaine dan menuntut penjelasan mengenai bagaimana ini bisa terjadi, tetapi Ghislaine mendahuluinya. Oh, aku baik-baik saja. Ngomong-ngomong, apakah kita akan kembali ke kastil sekarang? Skovan menjawab, ya. Sekarang setelah para orc dibereskan, kita harus kembali. Ghislaine mengangguk, baiklah. Kalau begitu, mari kita segera kembali. Apa? Skovan terkejut mendengar nada bicara Ghislaine yang mendesak tetapi tidak dapat bertanya mengapa. Ghislaine kembali berkata, pastikan untuk segera membawa mayat ini kembali ke kastil dengan aman. Aku tidak sanggup mati lagi. Lalu, gedebuk. Tepat saat Ghislaine selesai berbicara, dia kehilangan kesadaran dan pingsan. Bahkan keberanian dan kesombongan seorang tentara bayaran ada batasnya. Beberapa waktu telah berlalu. Begitu membuka matanya, Ghislaine menghela napas lega saat melihat langit-langit yang bersih. Ternyata aku masih hidup. Ghislaine telah memaksakan kekuatan tubuhnya hingga batasnya tanpa mana, menyebabkan Ghislaine kehilangan kesadaran. Akibatnya, seluruh tubuhnya sekarang masih terasa sakit. Ini adalah bukti nyata bahwa keadaannya sekarang bukanlah mimpi. Oh, di mana ini? Ruangannya tidak besar, tetapi rapi dan didekorasi dengan elegan, menyerupai tempat tinggal seorang bangsawan. Entah mengapa, suasana yang familiar itu membuat Ghislaine memiringkan kepalanya karena bingung. Kenangan itu terasa hampir muncul kembali. Apakah aku sudah kembali ke kastil? Apakah ini kamarku? Tampaknya sudah cukup lama berlalu sejak aku kehilangan kesadaran. Greak. Tiba-tiba pintu terbuka dan seseorang masuk. Saat melihat Ghislaine memperhatikan sekeliling ruangan, dia tercengang karena terkejut. Orang itu lalu berkata, Tuan muda, Anda sudah bangun. Hah? Ghislaine tersentak kaget. Seorang wanita berpakaian rapi seperti pelayan berambut putih dan merah dengan bando, tangan terangkat ke mulut, ekspresinya lalu berubah gembira. Wajahnya tampak sangat familiar. Ghislaine berseru kaget saat dia mengenalinya. Belinda? Wanita di hadapannya tidak diragukan lagi adalah Belinda, kepala pelayan dan guru pribadinya. Bahkan ketika semua orang di Perdium mencemoohnya, Belinda selalu membelanya. Melihatnya lagi seperti ini sungguh menakjubkan. Ghislaine lalu berkata, kau benar-benar Belinda. Dia langsung melompat dari tempat tidurnya dan langsung memeluknya dengan erat. Mengapa Tuan Muda bersikap seperti ini? Apakah Tuan Muda melakukan kesalahan lagi? Belinda menenangkannya dengan nada lembut. Ghislaine melepaskannya dan membalas dengan senyum lebar. Tidak, aku hanya senang melihatmu. Belinda lalu bertanya, mengapa Tuan Muda begitu bahagia melihat seseorang yang sering Anda lihat setiap hari? Saat Belinda menatapnya dengan curiga, Ghislaine berbicara dengan sungguh-sungguh. Sebenarnya aku mati dan hidup kembali. Belinda lalu berkata, ya. Anda mati, karena orc, dan baru saja bangkit dari tempat tidur. Wow, menakjubkan. Melihat Ghislaine hendak melontarkan omong kosong lagi, Belinda segera memotongnya. Tidak, bukan itu. Belinda melangkah mendekat dan berbisik ke telinga Ghislaine. Tuan Muda, Anda tahu kan Anda sedang dalam situasi berbahaya sekarang, bukan? Jika pelayan lain mendengarnya dan tersebar, Anda akan benar-benar dikurung. Mendengar kata-katanya, Ghislaine mengangguk tanda menyerah. Seperti yang diduga, sulit untuk menyampaikan kebenaran ketika reputasinya sudah buruk. Ghislaine lalu bertanya, ngomong-ngomong, di mana tempat ini? Belinda menjawab, di mana lagi? Ini kamar Anda. Pokoknya, saya senang Anda sudah bangun. Dia melihat ke sekelilingnya lagi. Ini memang pemandangan yang sangat diingatnya.
Sebuah ruangan yang terasa familiar sekaligus membangkitkan kenangan. Ini tentu saja ruangan yang pernah Ghislaine gunakan saat dia masih muda. Selagi dia menikmati suasana penuh kenangan, Belinda melanjutkan. Tuan muda kelihatannya baik-baik saja sekarang, tapi tuan muda banyak berkeringat, jadi sebaiknya Anda mandi terlebih dahulu. Belinda berbalik dan menggoyangkan lonceng emas yang terletak di atas meja. Ding ding ding. Tak lama kemudian beberapa pelayan bergegas memasuki ruangan. Siapkan kamar mandi untuk tuan muda, ucap Belinda. Baik, madam. Para pelayan bergegas mendekati Ghislaine, siap membawanya pergi. Hah? Tunggu sebentar. Ghislaine, yang bingung, dibawa pergi. Setelah dibersihkan, Ghislaine berdiri di depan cermin sekali lagi. Bayangannya terpantul di cermin, lebih jelas daripada bayangannya di air, dan bayangan di cermin tampak sangat nyata. Aku benar-benar tidak percaya ini. Orang di cermin itu adalah seorang bangsawan muda yang sempurna. Bekas luka yang menutupi wajahnya, tatapan brutal, dan ekspresi menakutkannya dulu, semuanya telah hilang. Hanya Ghislaine versi tampan dan ceria dari masa lalu yang tersisa. Sambil menatap kosong ke cermin, Belinda terkekeh. Anda pasti sangat menyukai wajah Anda sendiri, ya? Ghislaine menjawab, ya, aku sangat menyukainya. Responnya yang penuh percaya diri dan tanpa rasa malu sedikit pun membuat Belinda memasang ekspresi sedikit cemberut. Setelah diamati lebih dekat, Ghislaine tampak tenggelam dalam cermin. Jarang sekali seseorang begitu terpaku pada wajahnya sendiri. Belinda lalu bergumam, wah, tuan muda pasti sangat menyukai wajahnya. Ya, saya rasa itu lebih baik daripada tuan muda membuat masalah. Meski hari ini tuan muda terasa sedikit aneh, setelah dipikir-pikir lagi, bukanlah hal yang aneh bagi seorang bangsawan untuk bersikap aneh. Tuan muda, sebaiknya Anda istirahat sedikit lebih lama. Belinda mengatakannya sambil menggelengkan kepala, lalu meninggalkan ruangan. Bahkan setelah Belinda pergi, Ghislaine masih menatap cermin untuk waktu yang lama. Greak. Ghislaine tidak tahu berapa lama dia bercermin, tetapi terdengar suara pintu terbuka pelan, dan seorang gadis kecil mengintip ke dalam. Gadis kecil itu berkata, "Kakak? Apa kabar?" Ghislaine kaget terbelalak saat melihat wajah gadis kecil itu. Dia adalah seorang gadis kecil berambut emas, tampak berusia sekitar 16 atau 17 tahun. Tak lain dan tak bukan dia adalah adik perempuannya, Elena. Melihatnya membuat Ghislaine merasa sedih, jantungnya berdebar kencang seolah-olah akan jatuh. Setelah tiba-tiba kembali ke masa lalu dan bertempur, dia tidak punya waktu untuk memproses pikirannya. Namun ketika melihat wajah adik perempuannya, suatu kejadian pahit muncul dengan jelas di benaknya di tengah-tengah ingatan yang kusut. Ghislaine bergumam. Tunggu, berapa hari lagi yang tersisa? Dalam kehidupan sebelumnya, setelah regu penaklukan dibantai oleh para orc, banyak hujatan dan hinaan menimpa Ghislaine. Meskipun dia telah menyebabkan banyak kekacauan, Ghislaine tidak pernah menghadapi begitu banyak kematian akibat tindakannya. Seandainya saja aku tidak menjadi komandan yang buruk saat itu, mereka tidak akan mati. Para pengikutnya berkata agar pewaris perdium itu dipenjarakan, dan karena tidak tahan lagi, Ghislaine memutuskan untuk lari dan meninggalkan keluarganya. Benar sekali, pertempuran melawan para orc menandai dimulainya banyak tragedi. Jantungnya mulai berdebar kencang. Saat ia memutuskan untuk kabur, sebuah tragedi pahit telah terjadi selama masa yang penuh pergolakan itu. Kecelakaan yang menimpa Elena menjadi faktor puncak kepergian Ghislaine dari keluarganya. Elena? Kau Elena? Ghislaine memanggil dengan ekspresi garang, menyebabkan Elena takut dan kaget. Elena lalu menjawab, ya? Kenapa kak? Ghislaine bertanya, berapa hari lagi sampai festival dimulai? Mungkin, seminggu? Jawab Elena. Ghislaine menutupi wajahnya dengan kedua tangannya untuk menyembunyikan senyumnya yang berseri-seri. Ia tak dapat menahan tawanya. Jika dulu Ghislaine memutuskan untuk meninggalkan wilayahnya karena dihujat dan dihina atas kegagalannya menaklukkan para orc. Hari di mana hidupnya berubah adalah hari yang berbeda. Meski puluhan tahun telah berlalu, bagaimana dia bisa lupa? Niat membunuh yang kuat memenuhi matanya, tersembunyi di balik tangannya. Dalam hati Ghislaine bergumam, hari itu adalah hari yang paling ingin ku perbaiki. Kenangan perih dan pahit yang terus menghantuiku seumur hidup. Seminggu lagi Elena akan meninggal. Ketika Ghislaine tiba-tiba memegang wajahnya, bahunya bergetar, Elena tampak sedikit ketakutan. Karena kakaknya adalah tipe orang yang bisa meledak marah kapan saja, di mana saja, melakukan hal-hal yang tidak terduga dan gila. Lalu Ghislaine mencoba membuka obrolan. Hah? Oh, tidak ada apa-apa. Tapi wow, sudah lama sekali.
Ghislaine tampak emosional sambil merentangkan tangannya lebar-lebar. Kematian Elena menghantuinya sepanjang hidupnya. Sekarang, bertemu dengannya lagi, dalam keadaan hidup dan sehat, membuat dirinya dipenuhi dengan kegembiraan luar biasa sekaligus menyesakkan dadanya. Dia bukan orang yang bisa mengekspresikan dirinya dengan kata-kata. Sesuai dengan gelar Raja Tentara Bayaran, dia selalu mengekspresikan dirinya melalui tindakan. Anu, hei, Elena. Saat Ghislaine mendekat dengan tangan terbuka, wajah Elena menjadi pucat sesaat. Iya, ada apa kak? Ghislaine lalu berkata, aku benar-benar sangat merindukanmu. Elena menjawab dengan bingung, tapi kan, kita baru bertemu beberapa hari yang lalu. Tunggu. Kenapa kau tiba-tiba melakukan ini? Jangan mendekat. Graap. Ghislaine langsung memeluk Elena erat-erat, sambil memejamkan matanya. Hati Ghislaine diliputi emosi campur aduk yang begitu kuat, hingga hampir membuatnya menangis. Arg. Kenapa tiba-tiba kau bertingkah menyeramkan kak? Elena benar-benar bingung. Kenyataannya, Elena dan Ghislaine tidak akur. Ghislaine, yang dirundung perasaan rendah diri, selalu marah dan membuat orang-orang di sekitarnya kelelahan. Tentu saja, ia juga tidak memperlakukan adik perempuannya dengan hangat. Elena lalu berkata, lelucon macam apa ini? Masalah macam apa yang ingin kau buat? Elena memutar tubuhnya, mencoba mendorong Ghislaine menjauh. Tepat saat Elena hendak membalas dengan cara menggigit, Elena terhenti ketika melihat wajah Ghislaine. Mata yang lembut, senyuman, dan tatapan yang dipenuhi kerinduan, sungguh tak dapat dijelaskan. Hati Elena terasa sakit saat melihat ekspresi di wajah Ghislaine yang belum pernah dilihatnya sebelumnya. Elena tidak mengerti mengapa dia merasa seperti ini, dia lalu bergumam dalam hati. Ada apa dengannya? Apakah dia mendapat masalah lagi? Dan mengapa matanya begitu basah dan menyebalkan? Elena menatap Ghislaine dengan tatapan curiga. Dia masih tersenyum, tampak lebih bahagia dari sebelumnya. Entah mengapa, ekspresinya kali ini terasa tulus. Hampir seperti kakaknya yang Elena kenal dulu. Ayah mereka selalu pergi melakukan ekspedisi. Jadi setelah ibu mereka meninggal saat mereka masih kecil, kedua bersaudara itu saling bergantung satu sama lain. Seiring berjalannya waktu, Ghislaine tumbuh menjadi pembuat masalah, hubungan mereka menjadi agak jauh. Saat Elena menyipitkan matanya, Ghislaine berdehem. Hem, aku senang melihatmu. Tapi kenapa kamu ada di kamarku? Wow. Elena menatapnya dengan ekspresi tak percaya. Beberapa hari sebelumnya, kakaknya tidak pernah bereaksi seperti ini ketika dia berkunjung. Enyahlah. Jangan berkeliaran di hadapanku dan membuatku jengkel. Napasmu menjijikan. Begitulah cara bicara kakaknya yang dulu. Elena sebenarnya tidak ingin menjenguk kakaknya, tetapi setelah mendengar bahwa Ghislaine hampir dibunuh oleh para orc, Elena datang karena Belinda menyuruhnya. Elena lalu berkata, sebenarnya tidak ada alasan. Belinda menyarankan agar aku menjenguk kakak. Kudengar kakak dalam bahaya karena serangan para orc, tapi sepertinya sekarang kakak terlihat baik-baik saja. Belinda cenderung melihat segala sesuatu secara sederhana. Dia mungkin berpikir jika Elena berkunjung, ikatan persaudaraan mereka akan membaik secara ajaib. Karena Belinda terus memaksa, Elena tidak punya pilihan selain ikut, tetapi saat tiba, Ghislaine tampak baik-baik saja. Elena mengira kakaknya terbaring di tempat tidur karena demam, jadi kakaknya tidak mungkin menyambutnya dengan begitu hangat. Ghislaine lalu berkata, oh, para orc? Aku sendiri yang menangani mereka. Itu bukan masalah besar. Sebenarnya aku sangat kuat. Melihat Ghislaine mengangkat bahu dengan sombong. Elena menahan tawa, dia lalu berkata, benarkah? Cukup lucu mendengar ucapan dari seseorang yang kembali dalam keadaan setengah mati. Ghislaine berkata, oh, ayolah, dengarkan ini. Tahukah kamu bagaimana aku mengalahkan para orc? Tiba-tiba, Ghislaine mulai menggerakkan tangannya secara liar, menyombongkan ceritanya, dan hal itu membuat Elena tertawa terbahak-bahak. Ceritanya sangat lucu, dan tidak buruk untuk melihat sisi berbeda dari kakaknya. Ghislaine masih terus bercerita, jadi, lalu aku memanggil Ricardo. Elena menyanggah, oh, aku kenal dia. Prajurit yang genit itu kan? Ghislaine lalu bertanya, kamu kenal dia? Dia memang cukup tampan. Elena menjelaskan, dia lumayan terkenal. Bahkan para wanita sangat menyukainya. Ghislaine tak sengaja berkata, kedengarannya ada bajingan lain seperti Idun. Elena yang bingung lalu bertanya, hah, Idun? Siapa dia? Ghislaine menjelaskan, oh, ada seseorang, tapi orang itu sangat jahat. Sedikit ancaman terpancar di mata Ghislaine. Elena menatapnya dengan ekspresi penuh pengertian.
Ghislaine pikir keadaannya sudah membaik, tetapi ternyata, Ghislaine belum sepenuhnya kembali normal. Tetap saja, ini adalah kemajuan, meskipun sedikit. Elena berniat terus mengawasi kakaknya karena suasana hatinya bisa berubah kapan saja. Aku akan keluar sebentar, Kak. Jaga dirimu baik-baik. Ghislaine menjawab, baiklah, lain kali aku akan bercerita saat aku membunuh seekor naga. Elena terkejut tak percaya. Kakak membunuh naga dalam mimpi? Memang kakak tahu apa itu naga? Setelah mendengar cerita Ghislaine yang dilebih-lebihkan, Elena pergi dengan semangat tinggi. Meskipun kakaknya agak aneh, melihatnya membanggakan diri, jauh lebih baik daripada emosi temperamennya dulu. Sebelumnya, suasana hatinya yang buruk membuat percakapan singkat pun menjadi tak tertahankan. Ghislaine terus menatap pintu lama-lama setelah Helena pergi, dengan senyum tipis di wajahnya. Dalam hati Ghislaine bergumam, aku tidak pernah melupakanmu, bahkan sedetik pun. Pemandangan sisa-sisa tubuh Elena yang dipotong-potong dan dibunuh secara brutal adalah gambaran yang tidak akan pernah terhapus dari ingatannya. Aku juga tidak akan pernah melupakan salah satu dari mereka. Ketika Ghislaine kembali ke wilayah kekuasaannya, menemukan ayahnya yang dipenggal dan pengikutnya yang digantung di gerbang kastil, membuatnya sangat marah. Aku benar-benar pengecut yang memalukan. Dia teringat dirinya begitu sangat menyedihkan, terlalu takut untuk berbuat apapun kecuali melarikan diri. Wajah Ghislaine yang tersenyum tiba-tiba berubah menjadi gelap dan dingin. Sekarang aku punya kesempatan untuk mengubah masa depan. Dia bukan lagi tuan muda yang menyedihkan dan ceroboh seperti di masa lalunya. Aku akan mencegah kehancuran Perdium. Ghislaine meraih pena dan kertas, buru-buru mencatat setiap informasi masa depan yang dapat diingatnya. Dia ingat secara kasar peristiwa-peristiwa besar yang terjadi di seluruh benua. Dia tidak dapat mengingat tanggal pastinya, tetapi dia mengetahui waktu umumnya. Ini akan sangat berguna dalam merencanakan langkah selanjutnya. Untuk saat ini, menyelamatkan Elena adalah prioritas utamaku. Seminggu lagi, festival akan dimulai. Perayaan untuk kemakmuran ini juga menandai dimulainya musim panen. Bahkan di wilayah utara yang keras, di mana pertempuran dengan kaum barbar tidak pernah berakhir, orang-orang mengadakan festival untuk berdoa memohon kesejahteraan. Mari kupikirkan. Kalau tidak salah. Saat itu, Ghislaine banyak dihujat dan dihina hingga dia memutuskan meninggalkan keluarga. Festival telah dimulai, dan atas saran Elena, dia pergi menonton festival bersamanya. Namun karena suasana hatinya sedang hancur, dia tidak dapat menikmati pesta dan akhirnya kembali ke kastil sendirian. Karena festival itu diadakan di dalam kawasan pusat kota dan Elena ditemani oleh beberapa kesatria, dia tidak terlalu mempermasalahkannya. Tapi saat itulah Elena mulai menghilang. Tak lama kemudian, Elena dan para kesatria ditemukan tewas. Dengan tragedi itu, Ghislaine tidak tahan lagi. Dia meninggalkan kastil, untuk menghindari cemoohan orang-orang. Itulah terakhir kalinya Ghislaine menginjakkan kaki di tanah Perdium. Dulu aku seharusnya bersama Elena. Meskipun, dia ada di sana, dia mungkin tidak dapat melakukan apapun. Saat itu, Ghislaine sangat lemah. Tetapi meninggalkan Elena dan kembali sendirian, merupakan rasa bersalah yang besar dan akan terus menghantuinya selamanya. Mungkinkah, kematian Elena adalah rencana Duke Delphine? Di masa lalunya, terungkap bahwa pembunuh Elena adalah seorang bangsawan dari wilayah lain yang datang untuk melihat festival. Tentu saja, pihak tertuduh mengklaim bahwa itu adalah tuduhan palsu, dan Perdium terseret dalam perang wilayah dan menderita kerugian besar. Setelah itu, keadaan semakin memburuk seiring berjalannya waktu. Ada bau busuk dalam semua ini. Baunya seperti kotoran goblin. Karena Ghislaine sudah pergi sebelum perang wilayah pecah, dia tidak mengetahui rincian kejadian setelahnya. Yang diketahuinya hanyalah alur kejadian umum, yang berhasil dia susun dari informasi yang dikumpulkannya, selama usahanya membalas dendam. Awalnya, ia mengira Perdium dihancurkan untuk mencegah pemberontakan, dengan menargetkan wilayah yang tampaknya siap melawan. Namun saat dia mengetahui bahwa Idun terlibat dalam kejatuhan Perdium, dia merasakan adanya konspirasi yang lebih besar di balik segalanya. Mengapa mereka menghancurkan tanah yang miskin dan tak berharga seperti ini? Bahkan jika mereka merampasnya, mereka harus menghadapi kaum barbar yang ada di tempat ini. Memang ada sumber daya berharga yang tersembunyi di wilayah Perdium, tetapi tidak ada seorang pun yang mengetahuinya saat itu. Ghislaine telah memeriksa berulang kali di kehidupan masa lalunya, bertanya-tanya apakah itu alasannya. Terserahlah, alasannya tidak penting. Lagi pula aku akan membunuh mereka semua. Ekspresi Ghislaine berubah dingin. Di masa lalunya, dia hanya ingin membalas dendam terhadap Duke Delphine yang dia yakini sebagai dalang dari semuanya, tetapi sekarang keadaannya berbeda. Ghislaine tidak tahu siapa dalang di balik rencana besar yang melibatkan Idun, tetapi Ghislaine sudah bertekad melenyapkan setiap musuh Perdium. Ghislaine mengangkat tangannya sambil mengelus dagu, lalu tenggelam dalam pikirannya.
Mayat Elena dan para kesatria ditemukan di daerah kumuh kan? Mereka tidak punya alasan untuk mengunjungi daerah kumuh selama festival. Berarti seseorang mungkin telah memanggil mereka ke sana, atau menyeret mereka dengan paksa. Satu hal yang pasti. Kematian Elena merupakan titik awal keruntuhan Perdium. Jika aku memperbaikinya dari awal, semuanya akan baik-baik saja. Dengan pikirannya yang terencana, Ghislaine keluar dari kamarnya. Aku harus melatih tubuhku dengan cepat. Masalahnya adalah waktu yang kupunya hanya seminggu. Ghislaine lalu berkeliling di sekitar wilayah kekuasaannya. Sudah lama sekali sejak terakhir kali Ghislaine tinggal di Kastil Perdium, sehingga dia hampir tidak ingat tata letaknya, dan juga wajah para pelayannya. Orang-orang menyapanya saat Ghislaine lewat, tetapi ekspresi mereka jauh dari kata ramah. Mereka sepertinya acuh tak acuh atau meremehkan. Aku bukanlah manusia seburuk itu. Pada saat itu, ia mungkin dianggap sebagai orang yang pemarah, mudah tersinggung, dan membuat semua orang ingin menghindarinya. Lalu, Tuan Muda Ghislaine. Saat dia berjalan, seseorang berlari ke arahnya dengan terengah-engah. Oh, rupanya Pak Tua Fergus. Dia adalah Fergus, sang kesatria tua. Meski usianya sudah cukup untuk pensiun, dia tetap tinggal di kastil, dengan setia menjaga Ghislaine. Fergus berdiri di hadapan Ghislaine, membungkuk dan terengah-engah. Kira-kira seberapa jauh dia berlari barusan? Jika ada seorang pembunuh menyerang sekarang, sulit menentukan siapa yang akan melindungi siapa. Namun kesetiaannya tidak perlu ditanyakan dan patut dikagumi. Kemudian, Ghislaine mengetahui bahwa Fergus mengkhawatirkannya, hingga akhir hayatnya setelah ia meninggalkan rumah. Tuan Muda, Anda mau kemana pergi sendirian? Aku bertanya pada Belinda, tapi dia menjawab tidak tahu, jadi orang tua ini mencari Anda kemana-mana. Bahkan saat berbicara, Fergus terengah-engah. Dia pasti bergerak terburu-buru. Ghislaine lalu berkata, "Ayolah, menurutmu berapa umurku?" "Berhenti memanggilku, Tuan Muda." Fergus berkata dengan senang, "Haha, di mata orang tua ini, Anda masih anak-anak." Dan dengan tubuhnya yang lemah, Ghislaine mungkin tampak lebih muda. Ghislaine lalu menghela nafas. Selama dia menjadi raja tentara bayaran, dia tidak pernah membayangkan mendengar kata-kata seperti itu. Jika begitulah cara pandangmu, maka kurasa memang begitulah adanya. Tapi mengapa kamu mencariku? Fergus menjawab santai, "Haha, wajar saja kalau aku ikut saat tuan mudaku sedang bergerak." Kenapa tiba-tiba bertanya? Fergus lalu menatap Ghislaine dengan hangat, dan Ghislaine merasakan sedikit rasa bersalah. Benar. Pada masa itu, Ghislaine, yang dikuasai oleh rasa rendah diri dan amarah, telah menolak semua orang, bahkan para kesatria setianya. Semua orang tampak seperti musuh, dia merasa seperti mereka semua mengejeknya. Kecuali Fergus dan Belinda yang merawatnya sejak kecil. Baru setelah kehilangan mereka, Ghislaine menyadari betapa pentingnya mereka. Betapa bodohnya aku. Merasa terharu, Ghislaine tiba-tiba memeluk Fergus dengan erat. Ia bermaksud merahasiakan tindakannya, tetapi kegembiraan bisa bertemu kembali dengan seseorang yang begitu dia sayangi, sulit untuk ditahan. Orang tua, panjang umurlah. Mari kita hidup bersama. Oke? Meninggal adalah pengalaman yang sangat menyedihkan. Terkejut, Fergus lalu tertawa dan berkata, "Haha, apa yang terjadi pada Anda, Tuan Muda? Anda bertingkah seolah-olah kita sudah lama tidak bertemu." Ghislaine sudah tahu. Pria ini tidak menua tanpa alasan. Namun jika itu Fergus, Ghislaine tahu dia bisa mempercayainya. Fergus adalah kesatria yang selalu mendampinginya bahkan saat dia dihujat atas kegagalan penaklukan para orc. Setelah mengambil keputusan, Ghislaine berbicara dengan tegas. "Orang tua, dengarkan baik-baik. Ini penting. Aku benar-benar mati dan hidup kembali." Fergus menjawab sambil tertawa. "Haha, sudahlah, jangan terlalu banyak bercanda Tuan Muda." Jadi, sekarang Fergus juga tidak mempercayainya sama sekali. Ghislaine lalu berkata, "Baiklah kalau begitu. Pokoknya hiduplah yang lama, oke? Kembali dari kematian bukanlah hal yang mudah." Fergus lalu berkata, "Tentu saja, saya harus hidup untuk melihat Anda menikah, Tuan Muda." "Pernikahan? Ya, katamu." Ghislaine tertawa pahit. Sekarang bukan saatnya untuk memikirkan hal-hal seperti cinta atau pernikahan. Dengan ancaman kehancuran wilayah Perdium yang sudah di depan mata, jika Ghislaine meninggal dalam keadaan mengkhawatirkan hal-hal tersebut, siapa yang bisa disalahkannya? Sambil menggelengkan kepala untuk menjernihkan pikirannya, Ghislaine berjalan dengan mantap. Fergus bergegas mengejarnya sambil bertanya, "Kemana Anda akan pergi?" "Sepertinya Anda sedang terburu-buru Tuan Muda." Ghislaine menjawab,
Aku akan pergi ke tempat latihan. Aku perlu berlatih. Fergus memegangi dadanya karena terkejut. Tidak mungkin. Tuan muda akan berlatih? Aduh, lalu Fergus tersedak karena kaget, dia lalu terbatuk-batuk. Ghislaine yang panik lalu menghampiri Fergus dan berkata, "Apa-apaan ini? Orang tua, tenangkan dirimu. Bernapaslah dengan benar. Aku bilang bernapaslah. Mengapa tak seorang pun percaya padaku?"